Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan kegiatan kita yang kita awali dengan doa, semoga kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah. Amin. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab gerak lurus beraturan, yang mana kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak beraturan. Nah, namun sebelum kita memahami ketiga konsep tersebut, kita harus memahami dasarnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang Ibu ilustrasikan di depan. Nah, kira-kira yang di depan ini, yang ini dulu. Kalau anak-anak melihat ini, yang terpikir apa? Selain itu, Lokasi. selain itu, Lintasan. oke, bisa jadi. Kalau ini, Jam sama penggaris, Bu. oke. Betul, bagus Sheila. Dan ini, Speedometer, Bu. bagus anak-anak ibu. Dan kalau ini, nah, kira-kira untuk memahami tiga pembelajaran sebelumnya nih, selanjutnya maksudnya kita harus memahami dasar apa kira-kira dari ilustrasi itu, Pak. Cepatan. Selain itu, Jarak. nah, betul, bagus sekali ada ibu. Jadi kita akan memahami terlebih dahulu mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kita masuk ke yang pertama. Apa itu jarak? Nah, ibu akan menuliskan posisi ya. Sekarang tanggal berapa? 13, Bu. 11. Lawan 99 dulu ya. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai jarak. Nah, apa yang anak-anak ibu terpikir ketika mengatakan jarak? Perpindahan lokasi, Bu. Jauh. Nah, jarak apa bisa? Nah, bagus. Nah, ibu akan menjelaskan definisi dari jarak. Jarak merupakan cakupan ruang dan panjang dari satu benda dengan benda lainnya. Atau lebih mudahnya kita dengan berapa jauh sih dari satu benda dengan benda lainnya. Misalnya ini, jarak ibu berapa sih dengan meja yang ada di sebelah ibu, ataupun jarak ibu dengan murid-murid sekalian. Nah, jadi apa tadi? Jarak adalah cakupan ruangan, cakupan ruang atau panjang dari satu benda ke benda lainnya. Nah, misalnya nih, nah contohnya besok kan ini udah mau hari raya kan? Ya, Bu. Ada yang mau mampu nggak? Ada, Bu. Nah, misalnya ada yang mau kamu dengan mobil ayahnya, dia mau kamu gimana malah? Oh, nggak ada mobil. Oh, boleh. Sekarang sudah banyak pilihan kan, kalau tidak ada mobil pribadi banyak mobil pilihan lainnya. Bus. Nah, misalnya tadi Fani ini pulang kampung nih di rumah neneknya. Tapi ternyata di sekitar rumah nenek Fani itu tidak ada tempat parkir mobil. Jadi Fani ayah Fani memarkirkan mobilnya beberapa rumah jaraknya dari rumah neneknya, misalnya 10 meter. Nah, yang disebut dengan jarak adalah 10 meter tadi.
jarak antara mobil ayah kami dengan rumah nenek kami. Nah, kesimpulannya panjang dari mobil hingga rumah tadi disebut dengan jarak. Nah, jarak ini bisa jarak ini bisa dilambangkan dengan meter, sentimeter, kilometer, dan lainnya. Itu tergantung nanti kalau kita sudah masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu waktu. Nah, kalau ibu mengatakan waktu, kira-kira yang berpikir di pikiran anak ibu apa tuh? Jam. Kira-kira apa pengertian dari jam tersebut? Bagus, kalau itu mungkin lebih ke alatnya ya Lola. Bagus. Yang dimaksudkan kalau waktu dalam fisika, kan sana mengukur waktu. Lama. Ya bagus, kamu sempurna. Nah, ibu bukan lagi ya. Waktu adalah serangkaian proses ketika suatu kejadian ataupun keadaan berlangsung. Nah, atau mudahnya itu berapa lama sih antara satu kejadian dengan kejadian lainnya berlangsung? Nah, coba perhatikan ilustrasi ini Pak. Nah, misalnya nih anak-anak ibu bangun di jam 5 pagi. Ya, Bu. Kemudian setelah mandi, karena ingin bersiap ke sekolah, anak ibu mandi. Kemudian ganti baju dan siap-siap baiknya, kemudian sarapan. Sampailah anak ibu sampai di sekolah. Nah, seluruh rangkaian keadaan, proses dan yang terjadi dari anak-anak ibu bangun sampai ke sekolah itu disebut dengan waktu. Nah, kira-kira nih kan anak-anak ibu tadi bangun jam 5 subuh nih. Kemudian ternyata ketika sampai di sekolah, ketika cek lagi jam tangannya sudah menunjukkan pukul 7.15. Kira-kira itu berapa lama waktu yang anak-anak ibu habiskan dari bangun tidur sampai ke sekolah? 2 jam 15 menit. Ya betul, 2 jam 15 menit. Nah, waktu itu bisa dilambangkan dengan apa? Kira-kira mana ya Bu? Waktu T. Kenapa T Bu? Karena itu merupakan kebutuhan nasional, internasional. T itu time. Artinya waktu. Ya, artinya waktu. Nah, waktu itu bisa kita umpamakan dengan jam, menit, detik, ataupun hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, selanjutnya kita ini bisa anak ibu catat. Nah, seberapa lama siang menjadi malam disebut dengan waktu. Nah, waktu itu dapat diukur dengan detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke kecepatan. Nah, kan kita sudah mempelajari tadi cara dan waktu. Nah, kira-kira kecepatannya apa? Kami cepat-cepat pergi ke toko. Yang dimaksud dengan cepat itu apa? Kalau Singkat kan indah. Nah, baiklah kan ibu definisikan lagi. Kecepatan itu. Nah, sebelum anak-anak ibu mendengar definisinya nih, ibu ada sebuah ilustrasi. Nah, apa yang anak-anak ibu berpikir dari gambar ilustrasi itu Pak? Nah, ini misalnya anak-anak itu bisa bawa telepon ya? Tidak, Bu. Oh tidak, dan ini bisa bawa bawa? Bisa, Bu. Nah, misalnya ini lagi
Nah, hanya ini punya keperluan dia harus membeli sebuah barang. Tapi karena di rumahnya tidak ada orang, hanya ini bawa motor sendiri. Nah, tapi sampainya di bundaran, ternyata dia itu dikejar oleh polisi karena Rani ini masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Nah, ketika dikejar polisi, seketika Rani lupa diri. Oh, karena dinampak polisi kan, jadi Rani cepat-cepat nih. Nah, kira-kira ketika Rani dirasuki jiwa pembalap tadi, nah, kira-kira speedometer yang ada di motorannya itu bergerak atau tidak? Kalau tidak putus speedometer. Kalau sampai seperti itu berarti terlalu kencang kan ya? Nah, di speedometer itu bisa kita perhatikan ada tulisan kilometer km per jam. Nah, kira-kira dari ini anak-anak ibu bisa mendefinisikan apa itu kecepatan? Banyaknya. Kalau km ini apa? Kilometernya berapa? Ini jarak. H ini nama dari waktu. Nah, jadi definisi dari kecepatan itu apa? Banyaknya jarak yang ditempuh dan Nah, bagus. Nah, lebih tepatnya kecepatan itu adalah perbandingan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Ya, Bu. Berarti sudah paham semuanya antara definisi waktu, jarak, dan kecepatan ya? Nah, kita masuk ke contoh. Siapa yang bisa membacakan contoh di depan? Nah, silakan Putri. Model yang disebutkan oleh ayah Fani mampu melakukan perjalanan sejauh 150 km dalam waktu 3 jam. Maka kecepatannya 150 km berbanding 3 jam dengan 50 km tiap 1 jam atau dapat ditulis 50 km per jam. Nah, kenapa kita tahu kalau ayah Fani ternyata membuat mobil 50 km tiap 1 jamnya? Dari speedometer. Nah, betul, karena kita sebelumnya setelah mempelajari bahwasanya kecepatan itu merupakan perbandingan antara jarak dan satuan waktunya. Jadi kita tinggal membandingkan jaraknya, yaitu tadi 150 km dengan 3 jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Untuk memecahkan soal-soal, kita memerlukan rumus, yaitu seperti yang sudah ada di depan. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, itu ada tips untuk anak-anak supaya bisa menghafal rumus tersebut. Nah, anak-anak itu bisa menghafal rumus tersebut dengan nama presiden kita sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi. Yang mana urutan ini tidak boleh diubah, harus Jokowi, harus JKW. Nah, kita masukkan ke lambangnya. J itu jarak apa lambangnya? Oh, belum ibu buatkan ya. Jarak itu S dan waktu itu T dan kecepatan V. Berarti jarak S, kecepatan V, waktu T. Nah, sisanya nih kita ingin mencari jarak. Nah, bagaimana cara kita mencari jarak? T sama dengan, nah caranya jika kita ingin mencari jarak, berarti S sama dengan Tadi T karena sama-sama di bawah. betul, V dikali dengan T. Nah, ini jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, selanjutnya jika ingin mencari kecepatan tadi lambangnya yaitu V, maka mencari V sama dengan S per T.
Nah, selanjutnya mencari T nih. Atau waktu. Mencari waktu bagaimana, Putri? Tuh. Mencari waktu yaitu jarak bagi dengan kecepatan, yaitu S per V. Kalau dari S V kali T. Betul. Bagus. Baiklah. Kita masuk ke contoh soal. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km selama 8 jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan tersebut? Nah, ini sudah dicatat anak-anak. Sudah Ibu hapus ya. Rajin Lola. Rajin Bu, alhamdulillah Bu. Insyaallah. Berarti Lola sudah belajar untuk kuis hari ini? Oh, belum Bu, karena itu belum selesai hari ini. Oh iya Kak? Iya Ibu. Nah, baik-baik kita masuk ke contoh soal dulu. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Nah, apa yang diketahui di soal tersebut? Bu. V-nya berapa Putri? 60 km per jam. Ya, V-nya 60 km per Jam. jam. T-nya 8 jam. Betul, 8 jam. Rumusnya S dengan V kali Oh, T. belum. Apa yang ditanyanya? S Bu. S itu jarak. Nah, yang ditanyanya adalah jaraknya. Nah, kalau kita masuk ke cara mencari S, bagaimana V tadi? kali T Bu. E dikali dengan T. E dikali dengan T. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. 60 km per jam dikali dengan 8 jam. Sama dengan berapa? Berapa Putri? 480. Ya betul, 480. Satu. Jarak apa satuannya? Kilometer. 480. Nah, Kenapa nggak ada jam? ya karena kalau untuk satuan jarak itu satuannya kilometer. Kalau untuk kecepatan baru kilometer per jam. Nah, kalau waktu itu baru jam. Tapi ini juga bisa berubah tergantung nanti soal bisa jadi kita meter per second atau yang lainnya. Nah, apakah masih semangat anak-anak? Nah, mungkin untuk refresh sedikit kita mau SBK sebentar? Boleh. Nah, aku ingin anak-anak itu maju terlebih dahulu. Maju di depan semuanya, bergaris berbajar. Kita jangan. Nah, ya bisa. Nah, itu ada games yang mana urutan pertama, urutan ganjil akan menyebutkan awalan dari atau inisial, sepertinya misalnya Elsa bilang A, nanti Rania B, Nola C. Nah, yang urutan genap nanti akan menyebutkan sebuah benda dari yang dibilang dari urutan ganjil tadi. Misalnya A, arah, B, banyak, misalnya B misalnya balon, satu benda. Bu, kami yang kecil ini selalu sebutin Bu. Ternyata, ya, kita dari kartu ya boleh random aja. Oh, yang pertama random dulu. Coba kita mulai dari Elsa. ember, C, cangkir, Z, zebra, Boleh. yoyo, C, Nah, lanjut ke Elsa. cicak, D, dompet, E. paling. S. S. spidol, L, rambutan. Nah, bagus. Berarti dari sana ya. Nah, selanjutnya kita ganti tema. Temanya sekarang yang berkaitan dengan IPA.
harus yang pakai kalimat dua. Misalnya arah, waktu, kayak gitu. Boleh. Ayo kita mulai dari Sheila dulu. C. Pulau. B. Percepatan. Mana? Tapi kan itu susah ya Nola. Oh, Yang istilahnya dari tadi Nola. Oh, boleh. Lanjut kalinya. Listrik. Boleh. T. Time. Nggak boleh. P. Filter. J. Jarak. Beri. T. T sudah. Arah. T. Color. Oh, boleh. U. Usaha. Nah, bagus. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oh, ini jawaban dari yang tadi ya. Anak-anak, ibu dapatnya 480 sama? Bu. Oke, berarti yang ngerti ya. Ini Bu. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, Salma berlari sejauh 500 meter dalam waktu 2 menit. Berapa kecepatan rata-rata Salma saat berlari? Nah, kita bikin dulu yang pertama diketahui. Apa yang diketahui? Jaraknya. Jarak ada apa tadi? Jaraknya S. Berapa? 500 meter. Kemudian yang diketahui dalam waktu 2 menit. Waktu apa tadi? T. Waktu dilakukan dengan T 2 menit. Nah, yang ditanya di sana adalah berapa kecepatan rata-rata Salma saat berlari. Nah, berarti yang ditanya adalah V. Nah, siapa yang bisa mencari ke depan? Ada yang bisa? Masih belum? Berarti ibu aja dong. Najwa. Ayo Najwa bikin ke depan. Yang lain silahkan dicari juga ya. Ya, Bu. Wah, jelas semua. Nah, bagus. Hasilnya yang didapatkan oleh Najwa adalah 20 meter per menit. Apakah sama dengan anak-anak ibu lainnya? Nah, ini ya. Berarti untuk mencari kecepatan tadi yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu dulu ya katanya. Ini sudah dicatatkan. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu seorang pengendara sepeda melaju dengan
Betul, bagus Putri. C-nya 25 meter. Jam. Kemudian Jaraknya adalah S-nya 40 meter. S. Bagus. Yang ditanyanya apa Putri? Ya, bagus. Nah, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Tania? Oke, silakan silakan Pak. Berarti pakai rumus ya betul. Terusnya S, P. Oke, coba dijelaskan. S benar P. Nah, kita masukkan lagi ke rumus. S-nya berapa? Oh, P-nya ya. Ya. Nah, berapa hasilnya? Ya, betul. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Rania dulu. Yang lain apa hasilnya sama dengan Rania? Mama sama Nola? Oh, sama. Maju. Boleh, dimana tuh tempat lesnya yang penting niatnya untuk belajar ya. Boleh. Gimana Nola? Oh, buka. Biasanya itu dari jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Itu yang kosong lagi dari Iya, itu kosong lagi. Nah, jadi cara mencari waktu yaitu adalah gerak dibagi dengan kecepatan. Nah, kayaknya yang nggak fokus ulang lagi. Cara mencari waktu adalah Oke. Nah, banyak. Kenapa banyak? Karena terkadang yang kita pelajari dengan soal beda. Sekarang kalau nah, betul. Nah, ini ada nih Bu, salah satu contohnya, silahkan dibaca di Fani. Seseorang atlet sedang berlari dalam sebuah perlombaan lari jarak jauh diketahui bahwa atlet tersebut berlari dengan kecepatan rata-rata 18 km per jam. Jika perlombaan tersebut berlangsung selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuh oleh atlet tersebut? Jadi yang diketahuinya. Nah, sebelum kita mulai diketahuinya dulu, coba diperhatikan lagi soalnya. Yang diketahui di soal yaitu satuannya jam. Sedangkan yang diminta di soal jawabannya meter persegi. Nah, gimana coba cara mencarinya? Bingung banget. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Maju lah. Lagi Bu, bantu. Dia udah belajar. Sekian ada ibu perlu ada yang baru Jangan buat cerita ibu. kita hapus aja yang ini udah dicatat semuanya. Udah Bu. Tapi apa Putri? Nanti Kak juga tahu kita Rumusnya Bu. Yang bisa boleh. Ya, diketahuinya. Jadi diketahuinya apa anak-anak? Kecepatan rata-rata apa? Kecepatan rata-rata V. V-nya sama dengan 18 km
18 km per jam. Nah, yang kita selanjutnya T-nya 2 jam. Nah, yang selanjutnya berapakah jarak yang ditempuh oleh atlet tersebut? S. Nah, sama nah, mari kita jawab dulu. 400. Oh, S sama dengan V kali V. T dikali dengan T. Nah, sebelum masuk ke rumus, apa yang kita kerjakan terlebih dahulu? Kita ubah dulu. Nah, kita ubah dulu Elsa. Namanya 18 km per jam. Cara mengubahnya. Oh, boleh. Anak-anak ibu sudah hafal pangga ini? 2 meter. Ya. Nah, kalau ke bawah diapakan? Dikali berapa? 10/1 itu. Berarti Ada 1, 2, 3, 4. Berarti oh 3. ya. Nah, berarti 18 dikali juga namanya kan Bu. ya. Nanti kita pusat ke Elsa. Ini. Nah, ini apa tadi? Meter. Ya kan pilihannya tadi meter per sekon. Nah, selanjutnya itu berapa sekon? 360. 3.600. 3.600. Nah, betul. Nah, berapa nih kira-kira 18 dikali 1.000 per 3.600? Ada yang bisa cari? Ya, ibu kasih tahu aja ya. Yaitu 5. Maksudnya 5 berarti 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya contoh T-nya. T-nya mengandalkan 2 jam. 1 jam berapa sekon tadi? 3.600. Berarti 2 dikali 3.600 sama dengan berapa Elsa? Berapa anak? Berapa? 2 dikali 3.600? 7.200. Nah, sekon. Nah, baru kita masuk ke rumus. Di situ V-nya ada 5 dikali 7.200 dengan 5 dikali 7.200 Sama dengan 36.000. Ya. Formalnya satu lagi. ya meter per sekon. Nah, ini masih dalam meter, belum pasukannya. Nah, untuk langkah masih ada langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya itu kita kalikan jumlah saja mungkin 36.000 per kan tadi 2 jam dikali 3.600 sekon. Bikin dalam kurung 3.000 2 dikali 3.600 sekon sama dengan hasilnya 10 meter per sekon. Nah, makasih Elsa. Tepuk tangan dulu untuk Elsa. Nanti jawabannya apa? Nanti jawabannya adalah A. Nah, untuk selanjutnya ibu minta ke anak-anak ibu silahkan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti kita sekelompok
Boleh, terserah siapa saja. Ya sudah, kita bentuk dua kelompok saja ya. Nah, kelompok ini. Nah, ada yang tahu apa ibu membentuk kelompok ini? Nah, ibu ada soal lagi, betul. Nah, jadi kita akan menjawab satu soal, setelah itu ada SPK, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, oke? Nah, silakan disimak soal berikut ini. Ya, silakan tentukan nama kelompoknya dan siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, silakan untuk maju. Boleh, terserah ada yang Oke, silakan kita perhatikan dulu Pak. Sebuah kendaraan, silakan perhatikan. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Nah, silakan kerjakan supaya dapat Kami coba saat ini dulu. Boleh. Ya, pesannya. Ya, saya jelas ya. Ada masalah enggak? Ya, nanti diselesaikan ya. Tanya langsung dia. Kalau boleh? Boleh. Gak boleh Apa tadi itu yang S sama DS. yang ditanyanya adalah jarak antara kota A dan B. Jarak apa Fani? V kali T. Oh, pakai orang dalam ya? Bagaimana bisa kalau dulu? Kan ada bikinkan di sini. Nanti kan samarannya bikin Boleh. Boleh dengan kilometer. Dia karena satu kelompok boleh, makanya ibu bentuk berkelompok supaya kalau gitu tadi kerja sama. Saya nggak maju. Kali bikin apa maju? Biar kali dapat nilai tambah. Oh iya, baiklah. Supaya ibu nggak lupa ya. Nah, bagus. Yang maksud untuk Fani. Betul kata Fani tadi nih, supaya ibu nggak lupa. Siapa aja yang mau maju tadi? Fani Ya, Fani yang ada gitu. Tadi sudah Pak. Najwa tadi juga ya. Fani udah Udah, Fani. pertanyaan aja tadi juga. Oke. Nah, sampai sini udah apa rumusnya? Sudah. Nah, udah panas kepalanya? Sudah. Sudah ada eksplikinya semua. Silakan maju ke depan. Ayo. Cepat. Ayo cepat Nala. Ibu anak tuh udah
kecepatan berarti namanya menyentuh kaki. Ya. Kecepatan ya pakai Putri. Kalau ini susah ya Putri. Pakai aja. Boleh. Nah kalau ibu bilang jarak, nanti begini posisinya. Oke? Diulangi berarti ini kecepatan. Kemudian ini waktu. Oke? Gimana nih? Kecepatan, jarak, waktu. Kecepatan sama. Sudah bisa? Kecepatan, jarak, waktu. Waktu, jarak. Oh salah. Kenapa ikuti ibu? Jarak kecepatan. Oh iya. Oke, coba simak perintah ibu. Jangan ikuti ibu ya. Baik, Bu. Oke, kecepatan. Bagus. Kita lagi. Kecepatan. Jarak. Waktu. Kecepatan. Jarak. Waktu. Kecepatan. Nah, kita sekali lagi. Bannya tak sama. Kecepatan. Jarak. Waktu. Jarak. Kecepatan. Jarak. Kecepatan. Jarak. Waktu. Ya. Ini mungkin posisi duduknya besok boleh dibuka. Ini sepertinya pengandangannya ini tidak boleh berdekatan dulu ya. Nanti pulang sekolah. Nggak tahu. Nah, kita masuk ke soal terakhir karena tadi kelompok sudah menjawab. Ini jatah kelompok apa namanya tadi? Bim. Boleh terserah. Nah, mari kita perhatikan lagi seperti yang ibu bilang tadi, apa yang kita pelajari dengan soal itu nanti akan berbeda-beda bentuknya. Ini beda lagi soalnya. Soalnya yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 90 km per jam. Dan antara kota A dan kota B 315 km. Kendaraan tersebut berangkat pada pukul setengah 10. Pukul berapa kendaraan tersebut tiba di kota B? Nah, bagaimana kira-kira cara mencarinya? Silakan maju aja langsung kelompok bid ya tadi ya. Nanti ibu arahkan. Silakan. Silakan. Saya tadi dia gampang, tapi dia apa? Aku Tapi Putri dulu udah pintar lain kok, Bu. Oh iya, masya Allah. enggak, Nak. Nah, kita ketahui apa Putri? Kecepatan kendaraan Putri B dulu. B-nya itu 90 km per jam. Acara gini sih kalau Kendaraan nolak? Nolak perlu di bawah UKM ya? Ya, nanti ibu keluarkan UKM. Apunya Mia. Ceritanya apa? T-nya T. Nah, kita masuk ke musik apa sih? Ya. Lama kan buat. Lama. Nah, dari 9.30 sampai 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah setelah 9.30 berapa jam berapa? 11.60. Ya, betul. Dapat sama Putri jawabannya jam 11. Nah, sama jawabannya dengan yang lain? Sama, Bu. Nah, bagus. Jadi kita sesuaikan dengan rumus dulu dan cari S per V dapatnya 1,5
menit. Nah, berarti kita tambahkan saja berapa 90 menit setelah 9.30. Nah, hasilnya adalah 11. Nah, dikarenakan materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai, ibu harapkan anak-anak ibu memahami dengan seksama bagaimana konsep ini, karena ini akan menjadi konsep dasar dari pembelajaran kita selanjutnya. Maka harus hafal ya mengenai rumus ini. Nah, Kani, cara mencari S tadi bagaimana Kani? V kali V. Oh, bagus. Dan dia cara mencari T lainnya. S kali S per V, Bu. Betul. Nah, siapa lagi yang mau kena tanya nih? Mama, Ini cara mencari V gimana ini? S per T, Bu. Nah, bagus. Untuk mencuci pemahaman anak-anak ibu semula, untuk pertanyaan kita akan mengadakan kuis ya. Jadi selanjutnya nggak ada yang bilang nggak tahu ada kuis. Boleh ya, itu sudah dilakukan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, satu pesan dari ibu, jangan melawan kepada orang tuanya dan kita juga belajar seperti pembelajaran kita hari ini. Jarak kita dengan sampai juga itu sebenarnya sangat dekat dan dengan negara kita. Nah, kemudian kecepatannya, nah, kita nggak tahu kecepatan seberapa cepat sih kita akan dipanggil, gitu kan? Waktunya apa lagi? Waktu itu hanya di atas yang kita tahu. Makanya berbuat baiklah, jangan melawan orang tua. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam